ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-18. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling side story-nya ke episode 8, yang dimana Suho akan bertarung melawan semua pasukan prajurit Shadow Monarch dan sekumpulan monster-monster dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika Igris mendapatkan serangan pemukulan dari Suho yang membuat dirinya terlempar ke belakang dinding, sampai menimbulkan sebuah ledakan dan adanya suara kegemuruhan. Hingga di saat Igris akan mencoba membangunkan diri, tiba-tiba terjadilah serangan pemukulan lagi yang dilancarkan oleh Suho secara bertubi-tubi, sampai membuat Igris tak berdaya dan kembali terdorong ke belakang. Kemudian, saat Suho sudah menghentikan penyerangannya kepada Igris, di saat itulah ia kembali melancarkan serangan pemukulan yang membentuk seperti sebuah barrier, sampai membuat Igris kembali terpental ke belakang, yang membuat Igris juga menyadari kalau potensi yang Suho miliki benar-benar sangatlah besar. Hingga di saat seluruh tubuh Igris sudah retak sambil bergumam dengan mengatakan, "Mana dan bakat bawaan tuanku yang sudah menjadi satu dengan makhluk divine, Awaken Hunter Rank S yang terlupakan dari sejarah, hingga biasa mengeluarkan kekuatan sebesar ini meski mengetahui tentang kekuatan." Di momen itulah Suho kembali melesat menyerang si Igris, sampai membuat Igris mengakui dengan kekalahan. Hancurnya tubuh Igris seperti meninggalkan percikan aura janda, dan patahnya pedang ksatria yang dimiliki oleh Igris. Suho yang menyadari dengan kemenangannya tentu membuat dirinya begitu bahagia, yang diiringi munculnya notif sistem mengenai levelnya yang sudah naik secara drastis. Namun saat dirinya sedang berdansa-dansa, dikarenakan terlalu senang atas keberhasilan kemenangannya, bertepatan dengan momen itulah muncul sebuah gate di belakangnya lagi, yang membuat dirinya begitu bingung dan bergumam di dalam benaknya. Apa itu jalan keluarnya? Dan ketika ia sudah memasuki gate tersebut, di saat itulah Suho melihat dengan adanya menara yang sedang terbakar. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah sosok monster iblis berkepala 3 yang membuat dirinya begitu termenung. Namun ketika mereka saling menatap dalam beberapa detik, berubahlah ekspresi wajah si monster iblis dikarenakan mendengar perkataan dari Suho yang menganggap mereka seperti patung dengan tampang yang beringas. Hingga di saat Suho menemukan sebuah pintunya lagi dan langsung mencoba untuk membukanya, terlihatlah dengan tempat kota dunia para iblis yang terlihat begitu menyeramkan dikarenakan langit bulan berwarna merah, adanya kebakaran yang melahap seluruh bangunan-bangunan, dan adanya beberapa para monster yang terlihat begitu menyeramkan. Namun, berbeda di mata Suho, karena dengan melihatnya saja seketika membuat sekumpulan monster iblis itu terbunuh hanya dalam sekejap. Kemudian, terjadilah momen baku hantam Suho melawan monster iblis yang berawal dari lantai ke-10. Siapa sangka, hanya dengan satu pukulan saja bisa membuat sekumpulan monster iblis terbantai dengan sangat mudah layaknya seperti pemukulan botak si Saitama. Begitupun di lantai ke-20 dan 30. Namun ketika Suho sudah mencapai lantai ke-50, pada saat itulah dirinya bertemu dengan boss monster yang pernah dilawan oleh Shadow Monarch. Tapi saking kuatnya sekarang, tentu Suho berhasil mengalahkan mereka, yang membuat dirinya bergumam di dalam benaknya. Apa levelku naik terlalu cepat setelah mengalahkan kesatria hitam itu? Peta di sini cukup luas, tapi seharusnya aku bisa menyelesaikan satu lantai per jamnya kalau aku serius mengitarinya. Bahkan saat Suho melesat-lesat seperti petir yang menyambar bokong si janda, sampailah dirinya di lantai ke-100 yang menjadi lantai terakhir di dunia para iblis. Si Esil yang menyadari hal tersebut tentu membuat dirinya tak percaya kalau Suho bisa sampai di lantai ke-100 dengan sangat cepat. Tapi ketika Suho sudah memasuki gate di lantai ke-100 dan adanya kepercayaan yang seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, tiba-tiba dirinya langsung dikejutkan karena melihat Esil yang mempunyai wajah cantik, rambut berwarna janda, dikawal oleh 2 ksatria, dan bentuk bodinya yang begitu mempesona. Kemudian, saat Suho sudah melesat ke arah Esil dengan niat akan mengakhiri pertarungannya, di momen itulah Esil memberikannya kode. Lalu dengan terjatuh, Esil berkata,
Bahkan Monarch masih sedikit kesulitan untuk sampai ke sini. Tapi siapa sangka Monarch muda bisa sampai ke sini dengan begitu mudah dalam beberapa kali percobaan tanpa membawa pasukan. Hingga di saat Esil kembali mengatakan, padahal dulu kamu tidak bisa sampai sejauh ini, Suho pun tampak langsung dibuat begitu bingung. Setelah Esil kembali memberitahukan dengan mengatakan tidak apa-apa, ia pun langsung mengalihkan pembicaraan, namun dengan memperkenalkan dirinya kepada Suho. Aku adalah putri tertua dari klan iblis peringkat pertama, Radir, namaku Esil. Selamat datang di stage akhir. Dan ketika Suho menanyakan kepadanya soal lantai lain, ia pun dengan begitu tersenyum kembali memberitahukan. Iya sayang, ini berakhir dengan kami. Awalnya ada stage Demon King, tapi itu sudah berakhir, karena klan kami menjadi peringkat 1. Hingga setelah memberitahukan itulah, Esil mengajak Suho ke tempat kastil kerajaan, dengan tujuan ingin merayakan kedatangan Suho yang menjadi monark muda. Namun, alih-alih saat Suho melihat gate lagi, ia pun langsung menanyakannya kepada Esil. Katamu tempat ini menjadi yang terakhir, tapi apa itu? Esil pun menjawab, namun dengan memberitahukan bahwa gate tersebut adalah gate yang menuju ke dimensi lain yang bukan termasuk dalam kastil iblis. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Suho langsung berniat ingin meninggalkan kastil iblis yang membuat Esil terlihat begitu cemas. Kemudian, saat Esil kembali memberitahukan soal jamuan yang sudah ia sediakan, dan Suho sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa dirinya belum cukup umur untuk meminum minuman keras, berubahlah ekspresi wajah Esil menjadi kesedihan karena mendengar perkataan Suho lagi yang mengatakan, aku akan kembali beberapa tahun lagi. Beberapa detik kemudian, saat Esil yang terlihat begitu kesal karena mengingat dengan perkataan Jinwo pada saat itu, di momen itulah Suho tampak terlihat begitu tersenyum yang langsung mengatakan, namamu Esil dari klan Radir bukan? Akan ku ingat itu dan sampai jumpa ya sayang. Mendengar hal tersebut tentu membuat Esil langsung dikejutkan, salting hingga langsung melambaikan tangan dengan mengatakan, Iya sayang, sampai jumpa. Setelah Suho memasuki gate tersebut, terlihatlah dengan adanya mata-mata menyala berwarna merah. Dan ternyata, mata menyala itu berasal dari makhluk monster semut dengan jumlah yang begitu banyak yang juga membuat Suho langsung tercengang. Maka dari momen itu, terjadilah sebuah serangan dari monster semut sampai membuat Suho tampak terlihat begitu panik. Namun di kepanikannya saat ini, ia pun mencoba menyerang pasukan monster semut yang tiada habisnya. Tapi ketika dirinya menyadari, dengan notif sistem yang mengatakan kenaikan levelnya yang mencapai level 94 karena berkat monster semut, di momen itulah Suho berhasil mengalahkan semua pasukan monster semut dan langsung menuju tempat yang berada di dalam pintu. Ketika sudah berada di dalam, hingga bertanya-tanya soal sebesar apa penguasa tempat ini, sampai ukuran ruangan ini begitu besar. Di momen itulah dirinya melihat si Bru yang membuat dirinya kembali bertanya-tanya, namun di dalam benaknya. Apa cuma semut itu saja yang berada di sini? Tapi kenapa semut itu menangis? Namun setelah mengatakan hal tersebut, sontak membuat Beru langsung bergerak melancarkan serangannya sambil diiringi dengan sebuah tangisan. Serangan yang berupa sebuah serangan beruntun menggunakan kedua lengan tangannya. Hingga di saat Suho berhasil menghindari serangan Beru, ia pun mencoba melancarkan serangannya, tapi dengan cara menendang si Beru. Bertepatan dengan momen itu juga, muncullah salah satu tangan Beru yang ingin menyerang Suho. Namun, entah kenapa dirinya tak bisa melanjutkan penyerangan yang membuat Suho begitu bingung dan langsung mencoba memukul kepala si Beru. Bahkan di momen itu juga, saat Beru akan kembali melancarkan serangannya kepada Suho, entah kenapa dirinya tiba-tiba menahan serangan yang membuat Suho kembali dibuat bingung dan dirinya yang langsung mundur dengan diiringi menetralkan luka-lukanya. Kemudian saat dirinya kembali bergerak menyerang Suho namun diiringi sebuah tangisan, terjadilah letusan besar sampai membuat tanah tersebut langsung terangkat. Akan tetapi saat Suho berhasil menghindari serangannya tadi, di momen itulah dirinya kembali menangis yang membuat Suho kembali begitu bingung dan menjadikannya kesempatan untuk melancarkan serangan pemukulannya. Namun hasilnya nihil, karena dengan cepatnya Beru berhasil menghindari dengan cara menunduk ke bawah. Kemudian dengan berteriak dan berbalik arah, Beru pun membuka pembicaraan dengan memberitahukan mengenai dirinya yang sudah lengah untuk bertarung, kemudian terjatuh dengan begitu lemas.
Menyadari hal tersebut tentu membuat Suho tak percaya, yang diiringi ucapan syukur karena kali ini dirinya benar-benar beruntung. Kemudian saat notif sistem memberitahukan soal levelnya yang sudah naik, ia pun langsung berkata-kata, tapi di dalam benaknya, semut bersayap itu menakutkan, tapi juga aneh. Dia menunjukkan celahnya sendiri, bahkan dia tidak menyerangku dengan benar karena selalu berhenti ketika menyerang. Tapi berkat itu, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelah mengatakan hal tersebut, muncullah sebuah gate lagi yang membuat dirinya merasakan dengan levelnya yang sudah tidak bisa naik lagi. Jadi, kemungkinan harusnya aku sudah bisa kembali kan? Namun hal yang tak terduga terjadi setelah dirinya memasuki gate dengan adanya monster-monster berukuran raksasa yang berupa seperti monster naga, monster orcs, dan beberapa monster lain. Menyadari hal itu lagi tentu membuat dirinya langsung melesat ke atas untuk melancarkan serangan yang berupa sebuah serangan pemukulan berselang-seling sampai membuat sekumpulan para monster terdorong dan terpental ke belakang. Kemudian, saat salah satu monster yang berbentuk seperti Jima akan melancarkan serangan menggunakan sebuah senjata tongkat, namun Suho berhasil menghindari. Di momen itulah ia melesat melancarkan serangannya kepada si monster yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan saja. Setelah mengalahkan satu monster, datanglah salah satu monster berbentuk manusia di belakangnya yang juga sudah bersiap untuk melancarkan serangan penebasannya. Namun hasilnya nihil, karena saking cepatnya Suho berhasil menangkis serangannya sampai membuat senjata pedangnya patah seketika. Kemudian, Suho lanjutkan dengan berlari ke arah si monster dengan melewati jalur tangan yang langsung menebas leher si monster dengan begitu sadis. Bahkan di saat itu juga datanglah dua monster orcs yang sedang menunggangi monster beruang. Hingga di saat mereka saling menatap-natap, pertarungan pun dimulai dengan Suho yang kembali melancarkan serangan sampai membuat senjata pedang monster orcs itu patah. Serangan tendangan yang membuat monster orcs terpental. Serangan pemukulan, serangan penusukan, sampai membuat sekumpulan monster orcs itu sangat kesakitan. Bahkan, di saat Suho sedang berlari, datanglah sekumpulan monster orcs di atas yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan penebasannya. Namun saat Suho berhasil menghindari serangan penebasannya dengan cara melesat ke samping, di momen itulah salah satu monster naga kembali melancarkan serangan yang membuat Suho tampak langsung panik dan mencoba menghindari. Tapi siapa sangka karena bertepatan dengan momen itu juga, datanglah sekumpulan beberapa para monster dengan jumlah yang begitu banyak. Kemudian saat salah satu monster naga akan melancarkan serangannya bersama monster orcs, terjadilah serangan hantaman tangan dari Suho yang membuat monster orcs itu terjatuh hingga langsung bergerak untuk melancarkan serangannya. Serangan yang membentuk sebuah kilatan dengan diiringi serangan pemukulan yang dipancarkan ke semua para monster-monster. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba muncullah sosok mata raksasa berwarna biru di sampingnya. Siapa sangka ternyata, mata raksasa itu berasal dari Monster Titan yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar. Dan di saat bos Shadow Monster Titan mengeluarkan perkataannya dengan mengatakan, "Sudah 30 tahun sejak terakhir kali aku bergabung dengan pasukan dari Land of Repose dalam permainan yang cuman boleh diikuti martial rank. Dilihat dari aku yang diizinkan untuk ikut dalam wujud ini, itu berarti aku sudah meninggalkan kesan baik pada tuanku sebagai seorang prajurit. Bahkan jika orangnya adalah kau, monark muda, jangan pikir kau bisa melawanku." Tapi setelah mengatakan hal kesombongan itu, tiba-tiba terjadilah serangan kejutan yang dilancarkan oleh Suho dengan diiringi perkataan. Dengan mengatakan, "Ada yang bicarakah barusan?" Di saat itulah Suho kembali melancarkan serangan satset ke segala arah sampai membuat sekumpulan monster Titan hancur layaknya seperti menghancurkan Tobruk. Tapi bertepatan dengan momen itu lagi, terjadilah tekanan energi sihir yang sangat kuat sampai membuat Suho sangat dikejutkan dan bertanya-tanya di dalam benaknya, "Apa ini? Tekanan ini rasanya seperti aku ditekan oleh kekuatan yang luar biasa besar." Siapa sangka, ternyata kekuatan itu berasal dari Tusk yang membuat Suho kembali bertanya-tanya, namun di dalam benaknya, "Monster itu kah?" Dipikir-pikir lagi, Ksatria hitam dan semua hitam itu sama-sama memiliki wujud bayangan. Itu berarti musuh dengan wujud seperti itu adalah bos. Setelah mengatakan hal tersebut dan dirinya yang masih saja tertekan karena kekuatan sihir dari Tusk, pada saat itulah munculnya sosok 3 monster, naga-naga,
yang juga sudah bersiap untuk melancarkan serangan dengan mengeluarkan sihir kekuatan api yang berasal dari mulutnya. Melihat momen itu tentu membuat Suho sangat dikejutkan dan kembali berkata-kata, apa ini? Apa tebakanku salah? Ada 3 tambahan monster dengan wujud bayangan? Hingga setelah mengatakan hal itu, mulailah penyerangan dari 3 monster naga yang langsung menyemburkan sihir kekuatan apinya ke arah Suho. Tapi siapa sangka ternyata Suho masih saja bisa menembusi kekuatan api mereka dengan cara melesat-lesat layaknya seperti hero Lancelot di Mobile Legends. Bahkan saat menimbulkan sebuah letusan api yang sangat besar dan wajah Suho yang terlihat begitu menyeramkan. Di momen itulah Suho mengeluarkan sihir kekuatan yang ia kumpulkan di salah satu tangannya. Alhasil, terjadilah serangan beruntun yang membuat ketiga monster naga itu sangat kesakitan. Kemudian, Suho lanjutkan penyerangan dengan cara melesat ke atas hingga langsung membasmi sekumpulan monster orcs yang sedang menunggangi monster naga. Hingga di saat Suho sudah berhadapan dengan Tusk dan berniat ingin melawan Tusk terlebih dulu, tiba-tiba dirinya langsung dikejutkan dikarenakan melihat kekuatan Tusk yang memancarkan sihir kekuatan api yang bahkan sampai membentuk sebuah bola api dengan ukuran yang sangat besar hingga menyinari seluruh permukaan pulau layaknya seperti matahari. Setelah pembentukan bola api raksasa itu berhasil Tusk lakukan, pada saat itulah ia langsung memancarkannya ke arah Suho. Namun siapa sangka ternyata bola apinya seketika mengarah ke sebuah bukit yang membuat bukit tersebut hancur layaknya seperti Gunung Sitobrut dan terjadinya sebuah ledakan yang sangat besar hingga bergemuruh. Di saat Suho tampak dikejutkan, terlihatlah dengan Tusk di belakangnya yang langsung membuka pembicaraan sambil melihat serangan yang tadi ia pancarkan. Sesuai dugaan ledakannya terlihatlah lebih keren karena aku memegang tongkat sekarang. Kemudian, saat Suho tampak terlihat begitu tertawa karena mendengar perkataan dari Tusk tadi, pada saat itulah ia kembali membantai sekumpulan para monster yang berawal dari monster orcs. Monster beruang, monster batu berbentuk seperti macan, monster yang berbentuk seperti jima, dan diakhiri dengan menatap sekumpulan pasukan prajurit Shadow Monarch. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Side Story Season 1 episode 8 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini. Oh ya, satu lagi nih. Berhubung anime Solo Levelingnya sepi, gimana kalau kita bahas anime yang lain? Kalau Om dan Tante-Tante setuju, bisa komen sesuai requestan dari kalian.